Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Profesor Hasbullah Tabarani beserta teman-teman di Inahya, para pembicara, dan Ibu moderator kita, Ibu Mardiati Najib. Izin saya menyapa beliau. Beliau itu adalah guru terbaik buat saya. Jadi saya kuliah sangat bandel dulu. Beliau yang bimbing saya sehingga saya bisa seperti ini. Dan izin mari kita beri big applause buat beliau. Terima kasih Bu Mardiati. Izin saya di depan Bu, mahasiswanya malah di depan. Dan izin saya menyampaikan tentang program yang seharusnya disampaikan oleh Pak Adang Bahtiar. Namun beliau mendadak tidak bisa hadir sehingga baru tadi subuh saya menyiapkan materi dan insya Allah saya sajikan dengan beberapa data empirik, mudah-mudahan bisa memperkaya diskusi kita pada kesempatan hari ini. Dan hadirin sekalian yang terhormati, di sini juga ada bos saya Pak Denny dari Yakmi Jawa Barat serta dari pengurus daerah lainnya. Ya Bapak Ibu sekalian, topik yang disampaikan oleh saya adalah tentang bagaimana promotif dan preventif program dalam asuransi kesehatan sosial. Slide berikutnya. Ya Bapak Ibu sekalian, pada slide ini saya ingin menunjukkan bahwasanya sesungguhnya asuransi kesehatan sosial ini berkah buat bangsa kita. Bagaimana tidak, WHO dalam datanya menyebutin bahwasanya setiap tahun ada 150 juta manusia yang mengalami krisis keuangan. Dan dari 100 jutanya itu jatuh miskin akibat dia mengakses pelayanan kesehatan. Karena dipaksa untuk kemudian membayar secara langsung dan sistem out of pocket ini. Dan kemudian bangsa Indonesia tahun 2014 1 Januari mendeklar bahwasanya ya kita akan mulai menjalankan asuransi sosial ini. Dan semua masyarakat begitu bergembira. Tapi kemudian BPJS-nya ternyata mengalami persoalan. Kita tahu bahwasanya saat ini tahun lalu tadi Bu Lili juga sudah menyebutkan 5,8 triliun BPJS mengalami defisit. Dalam bahasa bisnis itu artinya BPJS sudah bangkrut sesungguhnya. Tapi kemudian datang ke Kementerian Keuangan, datang ke kami di DPR, dan kemudian menyampaikan, please help me, kira-kira begitu. 5,8 triliun mengalami defisit. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menyampaikan BPJS akan bangkrut, sudah bangkrut sesungguhnya. Karena defisitnya yang begitu besar. Lalu apa penyebabnya? Antara lain adalah promotif preventifnya yang ditinggalkan. Slide berikutnya. Ini adalah paket manfaat. Sejak 2004, Profesor Hasbullah Tabrani beserta teman-teman akademisi lainnya datang ke DPR dan menggagas undang-undang SJSN. Dan dalam undang-undang tersebut spesifik disebutin paket manfaatnya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang sifatnya perseorangan. Itu artinya sudah tidak bisa mengelak lagi. Sesungguhnya BPJS wajib untuk kemudian menjalankan upaya promotif preventif itu, tidak hanya kuratif. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, itu artinya juga harus dipisahkan. Mana sih yang mesti dibiayai oleh BPJS, mana yang mesti dibiayai oleh Kemenkes. Cempaka Putih seringkali membuat program yang kurang konsisten dengan Kuningan seperti itu. Apa sih indikasinya? Nanti kita lihat. Bapak Ibu sekalian, BPJS tidak hanya mendanai individu sakit, tapi juga yang sehat juga harus dia urusi. Yang tadi lagi undang-undang menyebutkan sifatnya perseorangan. Itu artinya UKP dan UKM harus dipisahkan. Slide berikutnya. Pasal 21 di Perpres sudah spesifik nyebutin ada 4 paket manfaatnya, yaitu penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar, keluarga berencana, screening kesehatan. Pertanyaannya, apakah ini sudah jalan? Tadi sudah dijawab sama penanya kita dari Indonesia Timur mengatakan di mana itu screening? Kami nggak pernah ngelihat itu. Lalu program KB juga masih banyak persoalan buat teman-teman KB karena kemarin Yakmi baru audiensi dengan kepalanya. Program imunisasi dan juga penyuluhan kesehatan perorangan yang masih banyak persoalan. Slide berikutnya. Ini gambaran yang coba dibuat oleh teman-teman di BPJS. Ini activities untuk penyuluhan kesehatan perorangan. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah sistem promotif preventif yang dibangun oleh teman-teman di BPJS yang di Cempaka Putih ini sudah terintegrasi dengan sistem kesehatan? Sudah terintegrasi dengan program yang dibangun oleh teman-teman di Kuningan? Misal soal pelaksananya. Nanti saya tunjukin bagaimana kemudian teman-teman di Cempaka Putih membuat sebuah model, ada duta promotif preventif, ada bahkan kemarin kami diundang juga untuk membuat duta bukan duta agen BPJS untuk kemudian targetnya adalah bagaimana kepesertaan itu bisa meningkat dan yang sudah bayar peserta BPJS bisa tertib dalam membayar iuran. Jadi ada model-model yang teman BPJS yang seringkali kami melihat bahwasanya tidak ada sinkronisasi di situ antara Kuningan dan juga Cempaka Putih. Slide berikutnya. Ini juga model Prolanis yang tadi disampaikan oleh Bu Lili.
screening, KB imunisasi. Pertanyaannya lagi-lagi sudah terintegrasi dengan Kuningan seperti itu. Misal sudah program Polani saja, kunjungan teman-teman kami di PPM KMI datang ke satu kabupaten kota, mereka nggak tahu aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman BPJS di daerahnya. Mereka nggak tahu kalau ada aktivitas Polani di puskesmas. Itu artinya integrasi di pusat maupun di daerah itu nggak terjadi sesungguhnya. Itu yang membuat makin prihatin upaya promotif kesehatan, promotif dan preventif kita. Slide berikutnya. Bagaimana konsep promotif preventif? Slide berikutnya. Ya ini yang disampaikan oleh Level and Clark, kita tahu betul konsep ini, tapi kemudian sehingga juga diselewengkan. Banyak kemudian yang mengatakan bahwasanya, Mas, untuk mencegah orang sakit jangan sampai dia jatuh mati gitu ya. Itu preventif gitu ya. Mencegah orang kita rehab kemudian dia agar tidak sakit, agar tidak mati, itu preventif. Ya betul tuh kan, itu selewengannya. Karena kalau kita lihat dari lima level pencegahan, kita klasterisasi pencegahan primer, sekunder dan tersier, semuanya pencegahan seperti itu. Tapi kemudian manakah yang sesungguhnya didanai oleh BPJS untuk promotif preventif yang sifatnya perseorangan? Slide berikutnya. Ya tadi saya lupa menyebutkan DO-nya. Teman-teman UGM juga waktu itu Prof. Laksana menyampaikan DO-nya seperti apa sih promotif preventif itu sendiri. Ini mimpinya undang-undang kesehatan. Promosi kesehatan itu dan prevensi jauh lebih besar, baik di sisi anggaran, program dan aktivitas lainnya. Itu mimpi, tadi saya katakan mimpi karena tidak terjadi realitanya. Undang-undang kesehatan spesifik nyebutin 2/3 anggaran itu untuk anggaran publik yang proporsinya dengan lebih memprioritas pada upaya promotif preventif. Itu undang-undang dibuka di undang-undang kesehatan. Tapi kemudian realisasinya tidak terjadi. Itulah kenapa kami mengatakan itu hanya mimpi seperti itu. Slide berikutnya. Ya ini strategi promotif preventif yang dikembangkan oleh teman-teman BPJS. Kita lihat ada 3 klaster yang digarap, klaster yang sehat, beresiko dan sakit. Dari semua aktivitas yang dilakukan dikerjakan oleh seorang namanya duta promprep, duta promotif preventif. Slide berikutnya saya tunjukin. Semua FKTP ini mimpinya mereka. Duta promprep itu ada di semua FKTP. Padahal Bapak Ibu sekalian kita tahu ya datanya. Untuk tenaga promkes saja di puskesmas yang ada di seluruh Indonesia itu baru 34% yang memiliki data tenaga promosi kesehatan. Itu artinya jangan mimpi kemudian akan mengangkat duta, akan mengangkat agen BPJS yang akan disebarkan di seluruh FKTP. Bisakah kemudian pola pikirnya adalah di sini banyak akademisi saya kira untuk mengintegrasikan itu. Jangan sampai kemudian Kuningan punya tenaga promkes di puskesmas, kemudian Cempaka Putih BPJS punya duta promotif preventif. Belum lagi nanti ada duta atau agen BPJS dan lain sebagainya yang saat ini sedang dikembangkan. Bisakah itu kemudian diintegrasikan sehingga kemudian dikombinasi yang bagus itu kan? Sehingga orang-orang di puskesmas melaksanakan promotif preventif. Itu mimpi kita. Slide berikutnya. Ini adalah hasil penelitian di teman-teman PPK UI. Bu Mar izin meminjam hasil penelitiannya dan juga PPKMI yang bekerja sama dengan Bappenas. Mereka membuat klaster-klaster orang sehat, hampir sama dengan BPJS sungguhnya. Orang sehat, kelompok khusus, kelompok terdiagnosa awal dan juga orang sakit. Ini aktivitas yang dikerjakan. Namun lagi-lagi memang message-nya dari teman-teman PPK UI dan juga PPKMI adalah bagaimana kemudian sistem ini dibangun, dikerjakan bersama-sama antara teman-teman BPJS dan juga teman-teman Kemenkes, sehingga tidak ada lagi tuh istilahnya duta-duta atau agen yang kemudian berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Kenapa sih susah banget kemudian dari P2JK misal untuk menjembatani komunikasi ini? Slide berikutnya. Model layanannya gambaran kami sih kalau nanti akan ditempatkan di seluruh paskes primer, mimpinya adalah itu memang harus terpenuhi. Tapi lagi-lagi jangan dilupain, boleh dengan inovasi ada duta atau kan, tapi kemudian itu harus terintegrasi dengan pelayanan kesehatan primer. Jangan kemudian itu bagian terpisah, bagian eksklusif yang nantinya malah menghancurkan sistem. Itu yang kami khawatirkan. Sehingga kemudian bisakah itu terintegrasi, misal nanti ada alokasi tersendiri nih untuk kegiatan promotif preventif ini, bisa dari kapitasi atau di luar itu. Yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit di Bogor yang mereka kembangkan itu mereka alokasiin ada dana khusus untuk kemudian yang melaksanakan aktivitas ini. Walaupun sampai saat ini memang tidak dilakukan spesifik oleh tenaga promkes asli. Ini yang aktivitas yang bisa dikerjakan. Dan di Perpres Jamkes juga spesifik menyebutkan minimalnya adalah paling sedikit penyuluhan mengenai faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Slide berikutnya. Di rumah sakit juga harus ada.
Dan juga harus diperkuat upaya promotif preventifnya. Gambaran kami sih sebenarnya tugas promotif preventif ini kalau bicara kendali biaya ya, sederhananya buat kami adalah bagaimana kemudian rujukan itu bisa terjaga. Bisakah kemudian jika dia penyakitnya tidak terlalu berat, kan selama ini masyarakat karena tidak paham, dia ke puskesmas hanya minta rujukan dan lari ke rumah sakit untuk berobat. Jika seorang tokoh Promkes ini bisa menjelaskan tentang penyakitnya, kemudian bisa menjelaskan sistem rujukan dan mencegah jangan sampai dia lari ke rumah sakit, kita percaya bahwasanya dana BPJS, defisit BPJS itu bisa dicegah. Slide berikutnya, Indonesia adalah negara kaya, tapi kemudian kita inefisien dalam promotif preventif. Slide berikutnya, izin meminjam slide-nya Pak Adang. Investasi kita besar, anggaran kita naik, tapi kemudian masalah masih banyak. Kita lihat capaian-capaian pembangunan tidak tercapai, AKI, gizi buruk, gizi lebih, dan juga PHBS tidak tercapai. Slide berikutnya, ini juga masalah-masalah yang muncul akibat investasi besar, tapi promotif preventifnya diabaikan. Sampai ujungnya kita melihat puskesmas perlu direformasi karena masih banyak kemudian promotif preventif yang tidak jalan. Dan sistem kapitasi di BPJS pun menurut kami itu masih belum memotivasi tenaga Promkes untuk menjalankan tugasnya di lapangan. Slide berikutnya. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau disinggung dana BOK, silahkan Bapak Ibu bandingkan dari teman-teman Litbang sudah menyajikan, proporsinya masih jauh tertinggal dana kapitasi dengan dana BOK itu, masih jauh. Fakta tentang Promprep, izin meminjam hasil studi PPKUI juga, slide berikutnya. Ya kita lihat strukturnya harusnya mengikuti fungsi, tapi yang terjadi di tingkat pusat Promkes itu eselon 2, bukan pusat, sekarang namanya direktorat, seperti itu di bawah Dirjen Kesmas. Di tingkat daerah variannya begitu beragam. Dan yang setingkat eselon 3 UPTD itu hanya 5 provinsi saja. Hanya 5 provinsi. Dan 25 provinsi itu setingkat eselon 4. Dan lebih mirisnya lagi, di 3 provinsi tidak punya struktur untuk promotif preventif. Bayangkan saja jika kemudian dari sisi struktur saja itu tidak jelas, dari sisi struktur juga lemah, apakah iya promotif preventif tadi Pak Dibyo sudah menyatakan itu sungguh-sungguh dikerjakan, itu sungguh-sungguh ada alokasinya. Tadi nyindir lagi Pak Dibyo, anggaran di tempatnya bukan Bully, sekarang pusat Promkes Pak Dedi itu berapa alokasinya? Cuma 1% dari total APBN. Slide berikutnya. Saya ingin menunjukkan kesenjangan kebijakan juga terjadi. Jangan mimpi puskesmas bisa terintegrasi karena di level provinsinya juga tidak terjadi. Selama ini pusat hanya memberikan fasilitasi, sampai kemudian dari provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke puskesmas tidak terkoordinasi dengan baik. Slide berikutnya. Ini soal sumber daya. Tadi saya menyampaikan dari 8.981 puskesmas di seluruh Indonesia itu hanya ada 3.085 puskesmas atau 34,4% yang memiliki tenaga promosi kesehatan. Slide berikutnya, jabatan fungsional secara keseluruhan ini saya sajikan saja. Provinsi yang memiliki tenaga fungsional hanya 50% dari total provinsi. Bu Umar dan para pembicara hadirin sekalian, dari sini kita bisa membayangkan bahwa sesungguhnya yang secara resmi saja, yang secara sah saja di kelembagaan puskesmas itu tenaganya masih belum tersedia. Bisakah kemudian BPJS melakukan inovasi untuk mendorong seluruh puskesmas wajib memiliki tenaga promosi kesehatan? Itu mimpi kami. Slide berikutnya, kesimpulan dan rekomendasi, harusnya program promotif dan preventif antara UKAM dan UPAP-nya harus terintegrasi. Termasuk antara program yang disusun oleh teman-teman Kemenkes di Kuningan dan teman-teman BPJS di Cempaka Putih. Tidak berjalan sendiri-sendiri karena tidak akan efektif dalam mengatasi, mencegah dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesimpulan yang kedua, program promotif preventif yang disusun BPJS harus memiliki visi jangka panjang untuk perbaiki sistem. Bukan hanya sekedar agen-agen yang ditempatkan di beberapa wilayah tertentu saja, tapi di seluruh Indonesia. Bagaimana integrasi programnya? Berapa alokasi dananya? Mohon maaf, saya meminjam statementnya Bu Direktur, Bapak Ibu sekalian. Anggaran BPJS Kesehatan hanya 1% yang baru dialokasikan untuk promotif preventifnya. Saya tidak berani mengquote di PowerPoint karena itu statement lisan dari Ibu Direktur. Sehingga kemudian kayak apa ya Bu ya, 1% itu untuk apa kegiatannya? Sehingga wajar kalau yang di daerah Indonesia Timur mengatakan nggak ada itu perwanis tempat kami, nggak ada screening tempat kami itu kan. Barangkali itu perlu ditindaklanjuti lebih dalam. Lalu visi ke depan, upaya promotif preventif dilaksanakan oleh tenaga profesional. Semalam saya diskusi dengan Ketua PPPKMI, Persatuan Promosi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Promprep ini harus dikerjakan oleh tenaga profesional yang memiliki kapasitas promprep dan juga pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Dan kami mohon izin di Profesi Kesehatan Masyarakat
insya Allah siap untuk mengemban tugas itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.